Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'aliman aw sami'an aw ahabban. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah rahimakumullah, wabil khusus para kesepuhan, para pengurus TKM yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat saya. Segenap hadirin rahimakumullah, yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia. Amin. Marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hakikat Allah yang selalu memberikan, mengkaruniakan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah sampai kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah. Maka kesempatan ini adalah satu nikmat yang agung, yang mulia dari Allah kepada kita semua, yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum sempat hadir datang ke masjid saudara, padahal beliau dalam keadaan sehat walafiat, sanggup, sehat, kuat, sanggup melakukan apapun, tapi untuk melangkahkan kakinya menuju masjid, membawa atau mengangkat dua belah tangannya menghadap kepada Allah, membawa kalimat Allahu Akbar, mereka berat sekali. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, sehingga senantiasa menjalankan istiqomah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan alam, baginda Nabi Agung, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wal tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak diberikan syafaatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita duduk ngeriung dalam rangka thalabul ilmi, belajar menuntut ilmu, karena ilmu adalah penting dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis di dalam kitab Nuratul Nasihin, ditulis oleh ulama, kun aliman au muta'aliman au sami'an au ahabban. Kun, jadilah engkau aliman, orang yang alim. Alim maknanya adalah pintar, lalu mengamalkan ilmunya dalam kehidupannya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya mengamalkan ilmunya dalam kehidupannya. Maka itu orang disebut dengan orang alim, atau sering kita dengar adalah orang-orang yang alim. Beliau adalah orang yang pintar tentang ilmunya, tentang ilmu agamanya, ilmu yang bermanfaat. Ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, jadilah engkau orang yang alim, pun alim. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Dan apapun dalam kehidupan kita harus dengan ilmunya. Waman arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, waman arada al-akhirat fa'alaihi bi'ilmi. Siapa orang yang pengen kehidupan dunia ini
maka harus dengan ilmunya. Wa man arada akhirat fa'alaihi ilmu. Siapa orang yang kepengen kehidupan akhiratnya baik, fa'alaihi bi ilmi, harus dengan ilmunya. Wa man arada huma fa'alaihi bi ilmi. Siapa orang yang pengen kehidupan dua-duanya, dunia dan akhiratnya baik, fa'alaihi bi ilmi, harus dengan ilmunya. Semuanya harus dengan ilmu. Apapun itu harus dilandasi dengan ilmu. Kehidupan akhirat, bahkan ibadah sekalipun, jangan cuma ikut-ikutan, harus dilandasi dengan ilmunya. Di dalam penjelasan yang lain disampaikan, al-amal bila ilmin mardudatun la tuqbal. Beramal gitu, berbuat kebaikan tanpa dilandasi bila ilmu, tanpa didasari dengan ilmu, mardudatun la tuqbal, ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka betapa pentingnya ilmu, terutama dalam ilmu agama, untuk kehidupan kita, untuk beramal untuk kehidupan akhirat kita. Sebab ada ayat di dalam Al-Quran disampaikan bahwa siapa orang yang mencari kehidupan akhirat, maka Allah akan berikan akhirat itu kepadanya, dan dunianya Allah ikut sertakan. Tetapi sebaliknya, siapa orang yang mencari untuk kehidupan dunia, Allah akan berikan kehidupan dunia itu, tapi akhiratnya nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka utamakan amalan atau ilmu tentang urusan akhirat. Insya Allah. Maka jadilah engkau orang-orang yang alim. Kira-kira jadi orang alim bisa atau tidak? Berusaha. Walaupun katakanlah kita sudah terlanjur, aki-aki sudah tua, belajar ilmunya sudah susah gitu ya. Au muta'aliman, tidak lagi bisa menjadi orang yang alim. Au muta'aliman, kata Rasul. Jadilah engkau orang yang muta'alim. Muta'alim itu orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu. Belajar ilmu juga kagak bisa, saudara, harus berangkat ke pesantren, membawa kitab, membawa pulpen, nginep di pesantren berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu namanya muta'alim, penuntut ilmu. Penuntut ilmu juga kagak bisa, saudara. Jadi orang alim tidak bisa, menuntut ilmu sudah kagak bisa, sudah terlanjur tua, sudah punya anak dan lain sebagainya, banyak kebutuhan dan lain sebagainya. Tidak bisa menjadi orang yang muta'alim, yang belajar ilmu. Au sami'an, kata Rasul, atau jadi orang-orang yang mendengarkan ilmu, orang menyampaikan ilmu, kita dengarkan ilmu. Jadi orang alim tidak bisa, muta'alim juga tidak bisa. Au sami'an, atau mendengarkan ilmu juga kagak bisa. Diapain? Budak. Masya Allah. Kata Rasul, au ahabban. Selanjutnya au ahabban, atau cinta-cinta terhadap majelis ilmu gitu. Atau cinta-cinta kepada orang yang berilmu. Ilmu dari mana kita belajar ilmu? Dari orang-orang yang alim tadi. Jangan sampai kita ada kebencian kepada orang-orang alim atau para alim ulama. Ini bahaya, sudah kita tidak berilmu, tidak mau belajar ilmu, boro-boro cinta, malah benci, saudara, dimusuhi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah, padahal di dalam penjelasan lain disampaikan, man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhala jannah. Siapa orang yang memuliakan ulama, kata Nabi dalam hadis ini, wa man akramani berarti ia memuliakan aku,
Waman akramani faqad akramullah. Dan siapa orang yang memuliakan aku berarti ia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waman akramallah dakhulal jannah. Siapa orang yang memuliakan Allah dakhulal jannah, maka kelak akan dimasukkan ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memuliakan para alim ulama? Yaitu diantaranya kita tidak membenci para alim ulama. Tentunya kita senantiasa memuliakannya dengan belajar ilmunya, lalu mengamalkan ilmu yang didapatkan oleh kita. Itu diantara memuliakan kepada para alim ulama. Karena memang kita dianjurkan untuk senantiasa memuliakan para alim ulama, untuk belajar ilmu, yaitu dari para alim ulama. Dalam hadis yang lain disampaikan oleh Rasulullah SAW, sayati jama'anun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha ayabtalihimullahu bisalasatil baliyah yarfa'ullahu barakatan min kasbihim yusallitullahu alaihim sultanan dolima wa yahrujuna minad dunya bighairi iman. Sayati jama'anun, bakal datang suatu zaman ala ummati, terhadap umatku, kata Rasul, yafiruna minal ulama, dia bakal jauh daripada alimil ulama, lari daripada alimil ulama wal fuqaha, dan para fuqaha. Mereka lari jauh daripada ulama dan para fuqaha. Ayabtalihimullah bisalasatil baliyah, maka Allah akan turunkan terhadap orang-orang yang demikian 3 musibah, 3 bala bencana. Yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, maka Allah angkat keberkahan daripada kasabnya, daripada pekerjaannya. Allah angkat keberkahan daripada alam dunia ini. Itu yang pertama. Sekalipun dia kerjanya, gajinya besar dan lain sebagainya, banyak hartanya, banyak materinya, tapi tidak ada keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut keberkahan itu. Walaupun motonya misalnya kerja, bukan lagi ada berkah, yang timbul hutang sudah. Betul? Allah Akbar. Tidak ada lagi keberkahan, karena memang jauh daripada alimil ulama, bahkan cenderung benci sama ulama. Maka Allah angkat keberkahan daripada kasabnya itu, daripada pekerjaannya itu, tidak ada lagi keberkahan. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan dolim. Awas, hati-hati terhadap umat yang jauh daripada alim ulama, yang lain daripada alim ulama dan para ahli fikih. Maka yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan dolima, Allah jadikan pemimpin-pemimpin mereka sultanan dolima, pemimpin-pemimpin yang zalim. Sudah, na'udzubillah min dzalik. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Yang ketiga, ini yang paling kita khawatirkan. Ketika kita sebagai umat jauh daripada alim ulama, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar daripada alam dunia ini nanti, entah kapan, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap kita pasti bakal keluar daripada alam dunia ini, artinya bakal mati. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar daripada alam dunia ini artinya mati bighairi iman, tanpa membawa iman. Sudah, na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Inilah yang kita khawatirkan. Maka karena itu kita senantiasa jangan jauh-jauh daripada alimil ulama. Kita datang ke ulama, minta nasihatnya, minta doanya, minta pelajarannya atau belajar kepada ulama, lalu amalkan ilmunya dalam kehidupan kita. Insya Allah. Di dalam ayat yang lainnya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum utul ilma darajat, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allah angkat mereka orang-orang daripada kalian, utul ilma darajat, beberapa
darajat untuk orang-orang yang berilmu. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itulah diantara pentingnya untuk duduk di majelis ilmu, untuk belajar ilmu, untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu hukumnya jelas, sering kita sampaikan adalah wajib. Bagi siapa wajibnya? Bagi kita umat mukmin, umat muslim. Dari kapan sampai kapan wajibnya? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah wajib, fardu ala kulli muslimin wal muslimat, kepada setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, itu wajib. Dari kapan sampai kapan? Mati. Di dalam hadis yang lain disampaikan oleh Rasul, utlubil ilma minal mahdi ila ahdi. Minal mahdi itu semenjak kau lahir kepada alam dunia sampai masuk ke alam kubur, ke lubang kubur, itu tetap wajib. Sedangkan definisi wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Sesuatu yang akan mendapatkan ganjaran pahala apabila kita mau mengerjakannya. Artinya apabila kita mau menuntut ilmu, dia dapat pahala, dapat ilmu. Itu definisi wajib. Wa yu'aqabu ala tarki, dan akan mendapatkan ganjaran dosa, siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang meninggalkannya. Artinya bagi orang yang tidak mau belajar ilmu. Dan kewajiban kita adalah semenjak lahir sampai mati, terus wajib walaupun sudah yakin. Betul? Masya Allah. Maka tidak ada pensiunnya kita belajar ilmu. Ya. Kalau kita tidak mau belajar ilmu, tidak mau duduk di majelis ilmu, berarti jawabannya sudah mati, saudara. Nauzubillah, subhanallah. Ya, jadi terus sampai kapanpun, dimanapun kita tetap belajar ilmu. Bahkan ada ulama sampaikan, seperti apa sih orang yang menyia-nyiakan ilmu itu? Di antara yang disampaikan oleh ulama, sekali kita lewat, lalu kita mengetahui ada majelis ilmu, kita tidak mau singgah duduk mendengarkan ilmu, kita tetap berjalan gitu, maka itu termasuk orang yang menyia-nyiakan ilmu. Masya Allah. Maka betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Mari kita terus belajar dan belajar terus untuk senantiasa kita mengetahui tentang ilmu itu yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW dari Al-Quran. Ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis Rasulullah SAW. Al-Quran jelas kalamullah, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hadis Rasulullah SAW adalah lisan Sayyidil Mursalin, lisannya, ucapannya Sayyidil Mursalin, yaitu penghulunya para nabi, para rasul, yaitu lisannya Rasulullah SAW. Dan setiap lisan Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang keluar daripada Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam penjelasan yang lain, Rasulullah SAW sampaikan, jangankan kita duduknya di majelis ilmu, baru saja kita berjalan menuju majelis ilmu,
Rasul sampaikan, man salaka tariqan ilman yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang mudah melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan kepadanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Pengen masuk surga? Pengen banget gitu ya. Tapi kalau kita lihat sejarah, Nabi Adam dulu di mana? Di surga sama Siti Hawa, sama istrinya. Terus dia dilarang mendekati buah, ya. Itu dosanya cuma satu doang, betul. Dilarang mendekati itu buah, malah diambil dimakan. Dosanya cuma satu doang itu. Lalu dihukum Nabi Adam, dikeluarkan daripada surga, ditaruh di alam dunia. Dosanya cuma, kita dosanya bagaimana? Masya Allah, seambrek-ambrek katanya. Pengen masuk surga, nyeklop apa enggak itu? Kagak nyeklop saudara ya. Dosa banyak pengen masuk surga. Ya, Masya Allah. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Maka itu perlu dengan ilmu, kita banyak dosa, banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya guru dahulu disampaikan ibaratnya gitu ya, tamsil saja, gambaran saja, ibaratnya bahwa setiap pakaian yang keluar daripada lemari itu dalam keadaan bersih, betul. Setiap manusia yang lahir kepada dalam dunia ini dalam keadaan suci, bersih. Kalau kita pengen masuk lagi kepada lemari itu, maka baju itu harus dibersihkan terlebih dahulu, disucikan terlebih dahulu, dicuci dulu, direndam beberapa hari gitu misalnya, pakai sabun, digecek pakai mesin cuci, Masya Allah, dibersihkan, baru bisa masuk lagi kepada lemari. Kalau kita pengen masuk ke dalam surga itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, kalau masih kotor, direndam lagi pakai rinso lagi, ya, direndam lagi di neraka. Tergantung dosanya berapa lama. Maka karena itu kita perbanyak bersihkan diri kita dengan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Di antaranya pahala bagi orang-orang yang senantiasa belajar ilmu adalah mudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan yang lain juga disampaikan, di antara pahala duduk di majelis ilmu yaitu sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Allah, berduduk doangan lisaat, duduk di majelis ilmu lisaat, sesaat itu bisa jadi 1 jam, setengah jam atau 2 jam atau 10 menit. Pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Sudah ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Belum. Nah, tarawih aja milih yang paling dikit kita. Masya Allah. Yang kedua, kita duduk di majelis ilmu sama dengan menengok orang sakit, 1000 orang sakit, dengan mendoakan kebaikan, mendoakan kesembuhan. Ya. Belum pernah juga nengok orang sakit, 1000 orang sakit. Paling kita nengok juga datang ngopi gitu ya. Masya Allah. Yang ketiga, sama dengan pahalanya melayat jenazah 1000 jenazah. Dari mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan sampai mengantar ke kuburan, itu pahalanya sama dengan 1000 jenazah seperti itu. Sudah pernah melayat jenazah 1000 jenazah? Dari mulai mandiin, bungkusin, sholatin sampai ke kuburan. Lalu kita melayat ke rumah mandiin, ngopi jagi gitu. Nah, harus ada kopi. Masya Allah. Boro-boro mandiin,
Udah pernah mandiin? Belum. Takut sudah. Kagak berani. Ini sama dengan duduk di majelis ilmu, sama dengan melayani jenazah 1000 jenazah, dari mulai memandikan sampai menguburkan. Masya Allah. Maka oleh karena itu, dimanapun ada majelis ilmu, baik majelis maulid misalnya, di situ disampaikan ilmu, kita duduk datang ke majelis ilmu. Betapa besarnya pahala yang Allah berikan terhadap orang-orang yang rajin duduk di majelis ilmu. Apalagi zamannya modern sekarang mah gampang gitu ya, bisa dengerin ilmu lewat media sosial ya. Tapi lebih afdol wajah bertemu wajah gitu. Duduk di majelis ilmu. Insya Allah. Mudah-mudahan sekelumit ini menjadi motivasi khususnya untuk pribadi saya, umum untuk kita semua, bahwa kita semua masih dalam tahap belajar ya. Jangan sampai kita mengaku sudah berilmu, sudah pintar. Itu orang sombong. Bahkan di dalam penjelasan yang lain Nabi sampaikan dalam hadisnya, man ala aliman fahuwa jahilun. Siapa orang yang mengaku dirinya sudah alim, sudah pintar, sudah paling hebat, orang bodoh, salah. Ada yang begitu? Ya, cekai dia ya boy. Fahuwa jahilun, kata Nabi, sesungguhnya dia orang bodoh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sekali lagi motivasinya kita terus belajar ilmu. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang salah itu semata-mata karena kebodohan saya. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Yang benar semata-mata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallim.